Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yesi di channel Matematika dengan mata pelajaran dengan pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan bahas tentang nilai mutlak itu sendiri. Apa sih nilai mutlak? Nilai mutlak itu adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan yang selalu positif. Mau dia negatif 3, mau dia positif 3, tetap dia positif. Itu yang disebut dengan nilai mutlak. Nah, lambang dari nilai mutlak ini adalah nih garis 2 ini. Tuh, tandanya itu nilai mutlak. Nah, ada berarti pada nilai mutlak ini ada dua bagian, yaitu X yang bernilai positif atau X lebih sama dengan 0 dan X yang bernilai negatif atau X kurang dari 0. Nah, pada garis bilangan bisa ditulis seperti ini. Ini untuk nilai mutlak yang positif, ini yang negatif. Tapi dalam perhitungan tetap bernilai positif. Kita lanjut. Contoh di sini. Tentukan nilai dari nilai mutlak dari 2 dikurang 6. Nah, ini jawabannya 2 dikurang 6 sama dengan harga mutlak dari min 4. Maka jawabannya adalah 4 atau bisa ditulis seperti ini langsung 4 boleh. Kemudian tentukan nilai dari 2x dikurang 1 jika x lebih dari setengah. Maka kalau x-nya lebih dari setengah berarti x bernilai positif, maka di sini yang diambil yang positif. Tuh, 2x dikurang 1 lebih dari 0, 2x satunya pindah menjadi positif 1, sehingga x lebih dari setengah. Jadi nilai dari 2x dikurang 1 itu adalah 2x dikurang 1 yang bernilai positif, bukan yang negatif, karena dia nanti juga ada yang negatifnya menjadi begini, 2x dikurang 1 yang negatifnya. Maka menjadi min 2x ditambah 1. Ini untuk yang negatif, karena yang diminta positif, maka seperti ini saja. Yang ketiga, tentukan nilai dari x dikurang 1 dan x dikurang 4 jika x kurang dari 1. Berarti ini nilainya negatif. Kalau nilai negatif berarti x dikurang 1-nya kurang dari 0 nih. Maka di sini ambil yang nilai negatif nih. Nah, seperti barusan saya Ibu jelaskan, sehingga min x dikurang 1, min dikali x hasilnya min x, min kali min 1 hasilnya plus 1, sehingga kita bisa tulis menjadi 1 dikurang x seperti ini. Nah, untuk yang bernilai positif, untuk yang bernilai negatif, untuk x dikurang 4 itu juga sama, berarti ada tanda negatif di depannya, tinggal dikalikan min kali x min x, min kali min 4 plus 4, maka bisa ditulis menjadi 4 dikurang x. Sampai di sana Ibu harap bisa mengerti, jika tidak bisa ditanyakan di grup WhatsApp kelas. Kemudian contoh keempat, jika x kurang dari 3, sederhanakan bentuk 2x harga mutlak 2x dikurang 6 ditambah harga mutlak 4 dikurang x dan ditambah harga mutlak x dikurang 5. Nah, berdasarkan definisi, karena x-nya kurang dari 3, maka ini bernilai negatif karena di sini kurang. Nah, maka untuk 2x dikurang 6, ini kita ambil di sini yang negatif. Min 2x dikurang 6. Maka kalau dikalikan minnya ke dalam menjadi min 2x ditambah 6. Nah, bagi yang belum mengerti, berarti di sini 2x dikurang 6, buka kurung menjadi min kali plus min 2x, min kali min plus 6. Hasilnya menjadi 6 dikurang 2x. Boleh dibalik ya, sifat komutatif. Kemudian untuk x dikurang 4 dikurang x, maka ini berlaku yang positif. Kenapa? Karena x-nya di sini negatif. Maka hasilnya menjadi 4 dikurang x
sama dengan 4 dikurang X. Kita ambil yang positifnya. Kemudian untuk X dikurang 5 juga kita ambil yang negatifnya, kurang dari 0. Nah, maka di sini ambil negatif, buka kurung X dikurang 5, negatifnya masuk ke dalam min X, min kali min 5 jadi plus 5. Nah, hasil ini kemudian kita jumlahkan menjadi 6 dikurang 2X tambah 4 dikurang X ditambah 5 dikurang X. Hasilnya menjadi 6 ditambah 4 ditambah 5 dikurang 2X dikurang X dikurang X. Hasilnya berarti ini 15 dan hutang 2X, hutang 1 berarti hutang 4X. Harap sampai di sini bisa dimengerti. Kita lihat contoh soal berikutnya. Seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu X. Kurang kerjaan ini ya, semut juga diperhitungkan. Kita ulang. Nah, seekor semut berjalan ke kiri arah sumbu X. Kita anggap nih sejauh 5 cm, kemudian balik arah sejauh 10 cm, kemudian dia melanjutkan lagi sepanjang 15 cm dan balik arah lagi 12 cm. Tentukan jarak yang ditempuh semut, bukan ditanya jarak dari tempat awal dia ya, tapi panjang perjalanan semut itu berapa. Nah, ini karena arahnya kiri kanan dan ini kita yang diminta adalah jaraknya, maka kita gunakan di sini harga mutlak. Harga mutlak yang pertama karena ke kiri berarti negatif, harga mutlak dari min 5. Kemudian dia ke kanan berarti ditambah positif 10, kemudian dia ke kanan lagi tambah 15 juga positif dan ditambah negatif 12 karena ke kiri. Nah, karena ini semua harga mutlak maka jadi positif semua, menjadi 5 ditambah 10 tambah 15 tambah 12, hasilnya 42 cm. Itulah jarak yang ditempuh oleh semut tersebut mondar-mandir. Kita lanjutkan. Sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak itu ada 7. Yang pertama, jika dua bilangan dalam posisi tanda mutlak dikalikan, maka dia boleh dipisah. Contohnya di sini 3 dikali X sama dengan harga mutlak 3 dikali harga mutlak X. Kemudian di sini juga kalau dibagi, harga mutlak X per Y sama dengan harga mutlak X per harga mutlak Y, di mana Y-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 berarti dia jadi tak hingga. Contohnya ini, harga mutlak 3 per min 4 sama dengan harga mutlak 3 per harga mutlak min 4. Nah, kemudian jika dia dijumlahkan, ini boleh dipisah seperti ini. X ditambah Y, harga mutlak X ditambah Y, kurang dari ya. Kalau dia dijumlah, maka dia kurang dari X, harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Sedangkan jika harga mutlak X dikurang Y, itu tandanya kebalik ini. Lebih sama dengan dari X ditambah Y. Nah, kemudian yang kelima, harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Yang keenam, sifat yang keenam yaitu harga mutlak dari X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Yang ketujuh, harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Ini kita bisa contohkan di sini. Ini contohnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada materi selanjutnya. Nih. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pengertiannya, persamaan dan pertidaksamaan
nilai mutlak adalah persamaan dan pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak. Jika ada garis tanda mutlak itu yang disebut dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, penyelesaiannya persamaan ini dapat diselesaikan dengan mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Sedangkan pertidaksamaan dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat berbentuk seperti ini. Untuk harga mutlak X kurang dari P, artinya X itu berada antara min P dan plus P. Tapi kalau untuk X lebih dari P, maka artinya P itu bisa kurang, X itu kurang dari min P dan lebih dari P. Ini kita akan cobakan pada soal berikutnya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X dikurang 4 sama dengan 3. Nah, tapi ini persamaan ya, seperti kita ketahui tadi. Untuk persamaan, maka langkah penyelesaiannya adalah dengan mengkuadratkan sisi kiri dan sisi kanan. Itu cara pertamanya. Cara pertama nih ya, nih kita kuadratkan sisi kiri, kita kuadratkan sisi kanan. Berarti sisi kirinya dikuadratkan, cara cepat boleh ya. 2X dikurang 4 dikuadratkan, berarti ini kuadratkan dulu menjadi 2 kuadrat X kuadrat, kemudian 2 dikali 2X dikali min 4, berarti hasilnya min 2 kali 2X kali min 4. Minnya udah kita tulis di sini. Kemudian min 4 dikuadratkan tambah 16, hasilnya menjadi 4X kuadrat dikurang 4, 16X ditambah 16. Nah, itu datangnya yang ini. Nah, kemudian 9-nya kita pindahkan menjadi min 9, sehingga ini menjadi 4X kuadrat dikurang 16 ditambah 7. Kemudian kita faktorkan ini menjadi seperti ini. 2X dikurang 1, 2X dikurang 7. Ini kalau dikalikan hasilnya segini ya, 4X kuadrat dikurang 16, X ditambah 7 sama dengan 0. Intinya kalau ini dikalikan hasilnya plus 7. Tapi kalau dikalikan dengan dikalikan dengan 2 kemudian dikurangkan, ini 7 dikali 2 14, min 14, kemudian min 1 dikali 2 jadi min 2, min 14 tambah dikurang 2 sama dengan min 16, ini datangnya. Kemudian kita faktorkan masing-masingnya. 2X dikurang 1 sama dengan 0, 2X dikurang 7 sama dengan 0. 2X berarti sama dengan 1, X sama dengan 1/2. Kemudian yang sebelahnya 2X sama dengan 7, X sama dengan 7/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah setengah dan 7/2. Sampai di sini semoga masih bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, cara kedua jika untuk persamaan nilai mutlak ini adalah dengan menyelesaikan satu persatu dengan tanda positif dan negatifnya. Pertama kita selesaikan dulu dengan tanda positif. Ini kita anggap positif, dibuka kurungnya jadi positif nih. 2X sama dengan 3 ditambah 4. Maka X sama dengan 3 tambah 4, 7/2. Nah, yang keduanya kita ganti dengan negatif. 2X sama dengan min 3 tambah 4. Itu jadinya 1, 2-nya pindah jadi setengah. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan yang sebelumnya. Oke. Contoh kedua, tentukan nilai X dari persamaan X dikurang 1 ditambah harga mutlak X dikurang 4 sama dengan 6. Berarti ada 2 di sini nilai mutlak. Yang pertama harga mutlak X dikurang 1, yang kedua harga mutlak X dikurang 4 sama dengan 6. Nah, kalau ini panjang caranya karena ada 2. Yang pertama kita anggap yang satunya positif, ini. Yang kedua juga sama-sama positif, intinya sama-sama lebih dari 0, sehingga X lebih dari 1, X lebih dari 4.
Maka di sini kita ambil X dikurang 1 dan X dikurang 4. Masukkan ke persamaan. Harga mutlak X dikurang 1 tadi kita misalkan dengan X ditambah 1 dan X dikurang 4 sama dengan 6, maka di sini X ditambah X 2X, min 1 dikurang 4, min 5 sama dengan 6. Min 5 pindah jadi plus 5. 2X sama dengan 6 ditambah 5 itu 11, sehingga X menjadi 11 per 2. Berarti di sini, jika kedua-duanya bernilai positif, maka dia punya nilai. Nah, sekarang kita coba salah satunya negatif. Nih, yang pertama, harga mutlak X dikurang 1 lebih dari 0, kita anggap ini positif. Maka X-nya lebih dari 1, sehingga yang harga mutlak ini yang kita ambil nilai positifnya, X dikurang 1. Sedangkan untuk yang kedua, X dikurang 4, kita ambil yang kurang dari 0, berarti negatif, sehingga X kurang dari 4, maka ini bernilai negatif, ada tanda negatif tambahannya di depan. Buka kurung menjadi min X, ini min X, kemudian min kali plus 4, min kali min 4 jadi plus 4, jadi 4 dikurang X. Maka kita ubah harga mutlak X dikurang 1 menjadi X dikurang 1 yang ini. Kemudian harga mutlak X dikurang 4 menjadi X dikurang 4 dikurang X, karena dia bernilai negatif. Nah, setelah kita hitung, maka ini habis nih. X positif, X negatif, hingga menjadi min 1 ditambah 4 jadi 3. 3 sama dengan 6, berarti ini tidak punya nilai. Maka saat persamaan satunya bernilai positif, yang kedua kita ambil negatif, dia tidak punya nilai. Nah, bagaimana jika persamaan satunya negatif, yang ini kurang dari 0, sedangkan yang keduanya positif lebih dari 0, apakah dia punya nilai? Kita cek, kalau di sini bernilai negatif, maka negatif di sini di depan tanda mutlaknya, yang tanda mutlak diganti tanda kurung menjadi min X ditambah 1 atau 1 dikurang X. Ini ya, min X ditambah 1, cuman lebih enak dibacanya dibalik, 1 dikurang X seperti ini. Kemudian X dikurang 4 lebih dari 0, berarti X lebih dari 4, maka harga mutlaknya yang diambil yang positif, yaitu X dikurang 4. Nah, coba kita ganti sekarang. X dikurang 1, harga mutlaknya diambil yang negatif menjadi 1 dikurang X. X dikurang 4, harga mutlaknya kita ambil yang positif, X dikurang 4. Maka ini X-nya juga habis karena min X ditambah X, sehingga hasilnya min 3 ditambah 6. Ini juga tidak punya nilai, berarti yang dua ini tidak dipakai. Nah, kalau tidak dipakai berarti kita lihat kemungkinan yang keempat. Nih, kemungkinan yang keempat, dua-duanya negatif, berarti harga mutlak yang tadinya X dikurang 1, kalau kita ambil negatif, berarti ini tambah min di depannya. Min kali X min X, itu tadi min X, min kali min 1 plus 1, hasilnya menjadi 1 dikurang X. Yang di bawah juga mengambil negatif, negatif kali X min X, negatif kali negatif plus 4, hasilnya 4 dikurang X. Tuh. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan, X dikurang 1, ambil yang negatifnya, berarti 1 dikurang X. Harga mutlak X dikurang 4, ambil yang negatifnya juga 4 dikurang X. Nah, kita selesaikan, 1 ditambah 4, 5, min X dikurang X, min 2X sama dengan 6. Min 2X-nya tetap, 5-nya pindah jadi negatif, 6 dikurang 5, 1, min 2-nya pindah jadi min setengah, maka X-nya min setengah. Nah, dari pembahasan ini ada 4 kemungkinan tadi ya. Yang pertama, dua-duanya positif. Yang kedua, yang pertama positif, persamaan kedua negatif. Yang ketiga, yang persamaan pertama negatif, yang kedua positif. Yang keempat, nilai mutlaknya dua-duanya negatif. Maka yang punya nilai adalah yang pertama, ada yang keempat, yaitu yang keempatnya min setengah, yang pertamanya 11 per 2, itulah nilai dari X. Jadi yang diambil yang duanya. Kita lanjutkan. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah 5 kurang dari 6. Nah, penyelesaiannya 2X ditambah 5 kurang dari 6, harga mutlaknya nih.
Kenapa dia berlalu? Nah, 2x ditambah 5 kurang dari 6. Harga mutlak 2x ditambah 5 kurang dari 6. Nah, kalau dia pertidaksamaan, maka kalau dia kurang, ambil yang ini. Yang tadi itu, x kurang dari sama dengan min P, lebih dari sama dengan P. Itu tadi ya, jika dia harga mutlak X kurang dari P. Seperti itu. Itu yang tadi di penjelasan di definisi tadi. Nah, sekarang kita jabarkan seperti penjelasan ini. Berarti 6-nya pindah satu negatif, kesininya nih positif. Tinggal kita pindah yang ini. 5 ini kalau pindah ke sini jadi min, pindah ke sini juga jadi min. Maka di sini min 6 dikurang 5, tandanya tetap, kurang sama dengan 2x, kurang sama dengan 6 kurang 5. Nah, di sini min 6 kurang 5 min 11, kurang sama dengan 2x, kurang sama dengan 1. Nah, biar 2x-nya tinggal x saja, maka ini dibagi 2. Min 11 dibagi 2 menjadi min 11 per 2, x 2x menjadi x, dan 1 menjadi setengah. Jadi himpunan penyelesaian persamaan ini adalah x sebagian sehingga x lebih dari x per 2. X sebagian sehingga x lebih sama dengan negatif 11 per 2 dan kurang dari setengah, di mana x elemen bilangan real. Kalau tidak mengerti atau kurang mengerti, kita bahas di grup WhatsApp. Kita lanjutkan. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 1 dikurang 3x lebih dari 2. Nah, kalau dia lebih, maka tadi sudah kita ini pada definisi, jika dia lebih dari x, harga mutlak x lebih dari p, maka dia menjadi x kurang dari min P dan X lebih dari P. Nah, ini yang kita jabarkan di sini. Yang pertama, 1 dikurang 3X kurang dari min 2. Ini. Yang satu lagi, 1 dikurang 3X lebih dari 2. Kita selesaikan dulu satu-satu. Ini berarti satunya pindah menjadi min 1, berarti min 3X dikurang min 3. Nah, kalau dia dibagi negatif, tanda berbalik. Ya, tanda berbalik. Berarti X lebih dari 1. Sedangkan yang di sini 1 dikurang 3X lebih dari 2, satunya pindah, 2 dikurang 1. Kemudian min 3X lebih dari 1 dibagi negatif juga, menjadi tanda berbalik X kurang dari min sepertiga, sehingga maka di sini ini juga salah nih, X sebagian sehingga X kurang dari min sepertiga dan atau X lebih dari 1. X elemen bilangan real. Sampai di sana Ibu harap bisa dimengerti. Kita lanjut dengan yang berikutnya. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari X dikurang 2 kurang dari 2X. Kurang lagi, tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak X dikurang 2 kurang dari 2 dikali harga mutlak X dikurang 2 dikurang 3. Nah, di sini kita lihat ada dua, ini sama, yang harga mutlak dengan nilai sama. Berarti untuk penyelesaiannya kita jadikan 1. Kita pindahkan yang ini ke kiri, menjadi harga mutlak X dikurang 2 dikurang 2 kali harga mutlak X dikurang 2 kurang dari min 3. Anggap nih bola nih. Berarti 1 bola dikurang 2 bola menjadi min 1 bola, negatif. Min X dikurang 2 kurang dari min 3. Nah, kita kali dengan negatif, maka tanda berubah menjadi X dikurang 2 lebih dari 3. Nah, kalau dia lebih berarti pakai atau tadi ya.
Ya, pakai negatif dulu. X dikurang 2 kurang dari min 3, maka min 2-nya pindah menjadi plus 2, X kurang dari min 1. Kemudian yang satu lagi ambil yang positif, X dikurang 2 lebih dari 3, maka min 2 pindah menjadi X lebih dari 3 ditambah 2, X lebih dari 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sebagian sehingga X kurang dari min 1 atau X lebih dari 5, X elemen bilangan real. Kita lanjut. Soal cerita. Soal cerita di sini, bendungan Katulampa di Bogor sering meluap pada musim hujan. Ketinggian air di bendungan tersebut saat musim hujan dan kondisi siaga 2 adalah sekitar 160 cm. Jadi saat ketinggian air itu saat siaga 2 adalah sekitar 160 cm. Ketinggian air di bendungan Katulampa tergantung dari banyaknya curah hujan di daerah puncak. Jika perubahan ketinggian air di bendungan Katulampa pada situasi tidak normal itu 65 cm, tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum ketinggian air di bendungan Katulampa. Nah, ini bagaimana sih? Apa sih maksud soalnya? Jadi di sana tadi kondisi air saat siaga 2 itu lebih kurang 160. Nah, kemudian perubahan airnya 65. Nah, jika kita misalkan simpangan air itu dari ada 160, kemudian ada simpangannya sejauh 65. Nah, jika simpangan ini, simpangan 65 ini perubahannya ya, simpangan ini kita anggap X, maka perubahannya berarti X dikurang 160, itu sama dengan 65. Ini nilai awalnya segini, jika dikurang dengan 160, itu harganya 65, ini harga mutlak ya. Sehingga di sini harga mutlak X dikurang 160 sama dengan 65. Jadi titik awalnya dengan perubahan 160 itu simpangannya 65. Titik awalnya itu berapa sih gitu. Jadi karena di sini sama dengan, kita bisa selesaikan yang pertama ambil yang positif, yang kedua ambil yang negatif. Berarti untuk contoh yang pertama Ibu ambil itu cara kedua. Cara positif berarti X 160-nya pindah menjadi positif 160 ditambah 65 itu sama dengan 225 cm. Sedangkan yang keduanya ambil yang negatifnya. Min kali X, min kali min menjadi plus 160 sama dengan 65. 160 pindah menjadi negatif. Min X sama dengan 65 dikurang 160, yaitu negatif 95. Maka X sama dengan 95. Jadi penurunan air minimum adalah 95 cm dan peningkatan maksimumnya adalah 225 cm. Kita lanjutkan. Seseorang yang terkena demam berdarah, jumlah hemoglobin per milimeter darah akan berkurang drastis karena dihancurkan oleh virus. Oleh karena itu, penderita demam berdarah harus dirawat di rumah sakit. Untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah trombosit antara 150 mm kubik sampai 175.000 mm kubik dalam beberapa hari untuk mengantisipasi timbulnya virus yang lebih ganas. Jika pengaruh psikologi karena perawatan terjadi penyimpangan jumlah trombosit sebesar 10.000 mm kubik, tentukan interval perubahan jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal. Jadi di sini dijelaskan penderita demam berdarah harus dirawat di rumah sakit untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah trombosit antara 150.000 sampai 175.000. Nah, tapi kalau seandainya dia mengalami tekanan psikologi, maka
trombositnya itu akan melakukan penyimpangan sejauh 10 meter 10 milimeter kubik. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Nah, diketahui trombosit itu minimalnya 175.000 meter kubik dan minimalnya tadi ya, kenaikan. Nah, berarti kita misalkan X perubahan trombosit karena psikologi itu 10.000, sehingga perubahan pada trombosit itu bisa dihitung dengan harga mutlak X dikurang 175.000 kurang dari 10.000. Jadi kalau nilai trombosit awal ini dikurang dengan trombosit yang minimal, ini, maka dia hanya tidak boleh lebih dari 10.000. Berarti kurang sama dengan. Nah, kalau kurang sama dengan berarti kita ambil yang tanda yang ini tadi. Yang tandanya dua berlawanan arah. X dikurang 175.000 lebih dari min 10.000 dan kurang dari 10.000. Nah, pindahkan ini ke kiri dan ke kanan. Kalau tandanya negatif, maka berubah jadi positif. Di sini juga positif. Nah, ini min 10.000 ditambah 175.000 menjadi 165.000 dan sebelah kanannya 10.000 tambah 175.000 menjadi 185.000 sehingga nilai X itu lebih dari 165.000 dan kurang dari 185.000. Jadi trombosit itu harus bertahan di kisaran segitu. Itu antara 165.000 milimeter kubik sampai 185.000 milimeter kubik. Jika tidak mengerti, kita bahas di grup WhatsApp. Nah, sampai di sini. Silahkan yang mau absen, diisi dulu absennya. Itu linknya, Ibu kasih waktu. Karena kalau kita melalui Google Meet, kalian juga bersembunyi di balik layar, jadi tidak ada gunanya menggunakan Google Meet. Kecuali kalau semuanya siap untuk buka layarnya, buka kameranya, kita kembali ke penggunaan Google Meet. Sampai di sini, jika ada pertanyaan, kalian screenshot, kemudian kita bahas di grup WhatsApp. Oke, udah ya. Kita lanjut. Nah, untuk tugas silahkan diselesaikan 5 soal, dipraktekkan dan langsung dikumpulkan. Ibu kasih waktu 3 hari dari penayangan di Google Classroom. Silakan hasilnya nanti difoto dan kirim kembali di Google Classroom. Oke, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada permasalahan, kurang mengerti atau bagaimana, nanti silakan disampaikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.